Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga di malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan-limpahan taufik-Nya dan hidayah-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam kita menuntut ilmu agama ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan kita yang mulia ini terkait tentang lanjutan dari bahasan-bahasan sebelumnya, membahas tentang puasa Ramadan. Dalam beberapa pertemuan yang telah lewat telah kita jelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian juga hal-hal yang disunnahkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan, pembatal-pembatal puasa sudah kita sampaikan, dan juga hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang dianggap membatalkan puasa sudah kita sampaikan. Maka pada kesempatan yang mulia ini ya kita akan berusaha untuk meringkas atau menyimpulkan dari apa yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan kita yang telah lewat terkait dengan bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita akan baca sekarang insyaallah terkait tentang kunuz Ramadaniyah, yaitu perbendaharaan yang ada di bulan Ramadan. Maksudnya kita berusaha untuk kita mengamalkan beberapa hal perkara yang betul-betul sangat ditekankan untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang
syarat dengan kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan yang penuh dengan macam amalan-amalan. Bulan yang tersimpan di dalamnya amalan-amalan saleh. Amalan-amalan yang bermanfaat ya bagi seorang hamba ketika dia mengamalkannya. Maka oleh karena itu kita akan kaji bersama tentang kunuz Ramadaniyah. Perbendaharaan apa saja yang ada di bulan Ramadan, ya, agar betul-betul kita bisa ya mengamalkannya ya ketika kita berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan bahwasanya idza kana an-nas yasifuna man yufarritu fi kunuzid dunya bis-safahah wa qillatil aqli wa fasadir ra'yi fahariyun bihim ay yutlaqu dhalikal wasf ala man yufarritu fi kunuzil akhirah. Kalau saja manusia itu disifati dengan kurangnya akal atau orang yang bodoh ketika dia lari atau menjauh dari urusan-urusan dunia, padahal urusan dunia ada di hadapannya. Kegampangan dunia ada di hadapannya, dibukakan dunia di hadapannya, namun dia lari, tidak ingin mengambilnya, tidak mau mengambilnya. Itu disifati oleh orang dengan orang yang kurang akal atau orang yang bodoh. Maka lebih bodoh lagi ya orang itu apabila dia lalai dari urusan akhirat, padahal di hadapannya ada perkara-perkara yang akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya di dunia dan akhiratnya, namun dia melalaikannya. Maka orang yang semacam ini lebih bodoh kata orang ya daripada orang yang lalai dari urusan dunia yang ada di hadapannya. Kenapa? Wahiyal kunuzul baqiyah allati tanfa'u sahibaha yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu karena apa? Karena urusan-urusan akhirat, perbendaharaan akhirat adalah perbendaharaan yang kekal, ya, yang akan memberikan manfaat, ya, kepada orang yang mengamalkannya pada suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Artinya urusan akhirat, amalan-amalan akhirat itu benar-benar akan memberikan manfaat kepada seorang nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itu kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh bersantai-santai dari urusan-urusan akhirat. Maka kita harus segera ya mengamalkan urusan-urusan akhirat. Ya, karena Nabi SAW ya bersabda dalam hadisnya yang sahih, badiru bil a'mali fitanan. Maka segeralah kalian untuk beramal. Ya, bersegeralah untuk beramal karena ada fitnah-fitnah. Naam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa syahru Ramadan mali'un bitilkal kunuz al-'idham. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ya dengan perbendaharaan yang sangat agung. Jadi bulan Ramadan ini sabol dengan kebagusan-kebagusan yang agung, ya, allati tastahiqqu at-ta'ab wal juhdu wat tasmir, yang dimana di bulan Ramadan ini jemaah sekalian dibutuhkan kita untuk apa? Berlelah-lelah, ya. Dibutuhkan untuk kita bersungguh-sungguh, ya. Kelelahan diri kita di bulan Ramadan, ya, tersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Karena lamun kita berlelah di bulan Ramadan, ya, maka kita termasuk orang yang lalai dari
dari bulan Ramadan dan perbendaharaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka kita harus berusaha ya sekuat tenaga kita agar kita betul-betul bisa meraih ya keutamaan-keutamaan ya yang dibawa oleh bulan Ramadan. Fahuwa musimun min mawasimir rahmah. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang termasuk musim-musim rahmat. Tuksiru fihi al-khairat, ya, sangat banyak sekali kebaikan wa ta'ummul barakat, dan keberkahan sangat melimpah ruah. Jadi ini dia keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu ya ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengistimewakan hamba-hambanya ya dengan ampunan, kemudian juga dengan pemaafan, dan juga al-itqu minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Maka oleh karena itu ya di kesempatan yang mulia ini kita akan sampaikan ya beberapa perbendaharaan yang ada di bulan Ramadan. Ya, apa saja hal-hal yang berharga di bulan Ramadan ya, agar kita berusaha untuk menggapainya dan mengamalkannya. Al-kunuzul ula atau al-kanzul awal, perbendaharaan yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maghfiratu lis-shaimin. Ya. Yang pertama adalah al-maghfiratu lis-shaimin. Ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam bulan Ramadan itu Allah siapkan salah satu perbendaharaan ya yang selayaknya, sepantasnya, seharusnya bagi orang-orang yang berpuasa untuk berlelah, untuk bersungguh-sungguh agar mendapatkan perbendaharaan ini, yaitu apa? Al-maghfirah, ampunan. Ya. Wa hadzal kanzu basyarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbendaharaan ini telah dikabarkan ya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena dia beriman kepada Allah, dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala, apa yang akan Allah janjikan untuk dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini dia perbendaharaan pertama, ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Faya man athqalathu adh-dhunub wal ma'asi fahris alaih wa tathabbuth bih. Maka wahai orang-orang yang disibukkan, dilalaikan oleh dosa-dosa dan maksiat-maksiatnya, ya, bersemangatlah di bulan Ramadan ini, ya, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'uhu yafutuka, wala tad'uhu yafutuka, ya, jangan sampai, jangan biarkan hal ini lepas darimu, ya, dedek biang ampunannya lewat lengan itah, ya, jangan berikan, jangan lalaikan, ya, jangan biarkan maghfirah ini berlalu. Lianna man fatathu ar-rahmatu wal maghfirah fi syahri Ramadan famata yudrikuha fi ghairihi. Karena seseorang itu kalau sudah lepas, luput dari dia ampunan di bulan Ramadan, maka kapan lagi dia akan mendapatkannya di bulan yang lainnya? Ya, sangat sulit. Ya, kalau di bulan rahmat saja, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan-bantuan seseorang
ketika dia berpuasa, ketika melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, kemudian lalai kita tidak dapat ampunan itu, kapan lagi kita akan mendapatkannya di bulan-bulan yang lainnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha minhu qabla an yughfara lahu." Rawahu Tirmidzi. Merugi, celaka seseorang, yaitu orang yang masuk kepada dia Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, summan salaha, kemudian berlalu Ramadan dari dia, qabla an yughfar, dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi ini jemaah sekalian. Ya, rugi seorang berdayat barang bulan Ramadan, buih bulan Ramadan, lagu dek mau tak ampunin di dalam bulan Ramadan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita jemaah sekalian jangan termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ini perbendaharaan yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kanzus tsani, ya, al-maghfiratu lil qa'imin. Al-maghfiratu lil qa'imin, yaitu ampunan bagi orang-orang yang salat malam. Lamun sebelum ampunan tiba dengan puasa di tengah harina. Nah, lamun si kedua niki al-maghfiratu lil qa'imin, ampunan bagi orang-orang yang salat di malam bulan Ramadan. Niki merupakan perbendaharaan Nabi. Yang kedua, yang merupakan sebagai penutup terhadap kekurangan kita ketika berpuasa di siang harinya. Ya. Wa qad ja'ala Allahu siyama ibadatan nahar wal qiyama ibadatan lail. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sebagai ibadah siang, dan sholat malam Allah jadikan sebagai ibadah di waktu malam. Wa rattaba ala kulli minhuma maghfiratul dzunub. Masing-masing dari kedua ibadah ini, ibadah siang dan ibadah malam ini, ada ganjarannya berupa ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang qama, artinya salat malam, salat tarawih, ya, barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Masyaallah jemaah sekalian. Lek kanjelona arah ampunan dosa, lek kalamna malik arah ampunan dosa. Nah, kalau kita luput dari dua hal ini, rugi kita jemaah sekalian. Ya. Makanya oleh karena itu, ya, terus kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mendapatkan perbendaharaan niki jemaah sekalian. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang beriman, ya, dikumpulkan untuknya di dalam bulan Ramadan itu dua macam jihad, ya. Untuk orang beriman Allah kumpulkan dua perkara, ya, di bulan Ramadan. Dua macam jihad untuk orang beriman di bulan Ramadan. Apa itu? Jihadun bin nahar ala siyam wa jihadun bil lail ala qiyam. Yaitu jihad di siang harinya dengan puasa, kemudian jihad di malam harinya dengan melakukan sholat tarawih, qiyamul lail. Dua jihad nih kijam sana. Jihad lek kenjelo dengan puasa, jihad lek kekelem dengan sholat tarawih. Ya. Faman jama'a baina hadainil jihadain waffa ajruhu bighairi hisab.
Maka siapa saja yang mengumpulkan dua macam jihad ini, yaitu jihad di siang dengan puasa, jihad di malam hari dengan salat tarawih, wafa ajrahu, maka akan sempurna pahalanya dengan tanpa batas. Jihad itu jemaah sekalian. Orang yang berpuasa itu dia berjihad. Demikian juga orang yang salat malam itu termasuk berjihad. Jihad apa? Jihadun nafs, kata para ulama. Jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jihad melawan hawa nafsu. Maka ini adalah jihad yang paling afdal untuk saat-saat ini, kata para ulama. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan rahimahullah, tidak sepantasnya, tidak layak bagi seseorang untuk ketinggalan dari sholat tarawih. Dia terpantas kelolosan, ketinggalan dengan sholat tarawih, ya, agar kita apa? Agar kita mendapatkan pahala-pahalanya, ganjaran-ganjarannya, ya. Wala yansarif hatta yantahil imam minha minal witr. Jangan sekali kita berpaling, jangan sekali kita pulang duluan sebelum imam selesai sampai sholat witir. Liyahsulahu ajra qiyamul lail kullah. Ada yang mau pahala maraakun dengan sholat malam semalam suntuk. Ya, artinya apa? Yang lebih afdal kita sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai, sampai tutup witir selesai. Jangan kita sholat tarawihnya di masjid, bareh tu witir dek balik kah? Tulik dulu. Atau bareh tengah malam tarawih witir. Maka yang semacam ini tidak bersama imam sampai selesai, ya. Maka yang lebih afdal itu adalah dia sampai witir-witirnya harus bersama imam, supaya dia tertulis termasuk orang-orang yang sholat malam semalam suntuk. Nah, baik, itu perbendaharaan yang kedua. Kemudian al-kanzus salits, perbendaharaan yang ketiga, jemaah sekalian. Apa itu? Iqra wartaqi, bacalah dan terus naik, ya. Artinya apa yang dibaca? Al-Quran, dan terus baca Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran ini dia memiliki keistimewaan daripada puasa dan sholat malam tadi. Apa itu? Ya, kalau saja orang itu berpuasa di siang harinya, kemudian dia sholat malam di malam harinya, maka kalau baca Al-Quran itu pirang-pirang, kenjelo bau, kekelem bau. Artinya tidak terbatas waktunya baca Al-Quran ini. Beda dengan puasa dan sholat malam. Lamun puasa enggak ada kenjeloda waktu puasa. Dia harap dengan puasa kekelem. Tidak ada orang puasa di malam hari. Demikian juga sholat malam, tarawih enggak ada kelemban untuk tarawih. Dia terkanggo tarawih le kenjelo tengari. Lagu lamun baca Al-Quran pirang-pirang. Ya. Fa innal Quran fi Ramadan yakunu fil nahar wa fil lail wa fi kulli waqt. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan bisa di siang hari, bisa di malam hari, bisa kapan saja. Di narak batasan waktu nu membaca Al-Quran. Beda dengan puasa atau sholat malam. Ya, ini dia kelebihan Al-Quran itu. Fa Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tilawatan. Ya, artinya bulan Ramadan bulan yang dianjurkan untuk kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Tapi apakah hanya membaca Al-Quran saja? Kata Syekh di sini, wa hifdhan, bahkan dianjurkan untuk kita banyak-banyak menghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Wa tadabburan, dan dianjurkan kita juga di bulan Ramadan ini untuk mentadaburi Al-Quran, memikirkan Al-Quran, merenungi Al-Quran. Wa mudarasatan, dan dianjurkan juga untuk kita mudarasah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Wa amalan, dan juga dianjurkan kita untuk mengamalkan Al-Quran.
Ya, jadi lamun temele lengkap mau keistimewaan dengan Al-Qur'an ini, baca Al-Qur'an, hafalin Al-Qur'an, ya, tadaburi pikiran makna Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an dan amalkan Al-Qur'an. 5 poin ya Mas kalian. Lamun temele mau lengkap sekali-kali keistimewaan Al-Qur'an. Baca, hafal, pikirkan, renungkan Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an dan amalkan Al-Qur'an. Ya, ini dia kata para ulama. Wa ghairu dzalika mimma yadullu ala khususiyatil Qur'an fi Ramadan, dan selain sebagian dengan kekhususan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, dalam hadis disebutkan inna Jibril kana yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Sesungguhnya Jibril, ya, sungguh Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam, mendatangi Nabi sallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Qur'an min a'zamil kanzil lati manna Allah taala biha ala hadhil ummah. Membaca Al-Qur'an ini adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka akan diganjar satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10. Berarti sekik huruf terbaca 10 mau terpahala. Kata Rasulullah SAW, la aqul alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti apa? Berarti sekedar membaca alif lam mim telu huruf berarti sudah telung dasa 30 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ini yang Allah berikan anugerah kepada umat ini. Nah, wa yuhasabu basitin bihisabin basitin, ya, dan hitungan yang sangat besar sekali. Fa inna fatihatal kitab, sesungguhnya surat Al-Fatihah itu berapa huruf? Surah Al-Fatihah itu sekitar 133 huruf ya Mas. Berarti kalau kita kalikan 10, sudah kita mendapatkan pahala 1330 sekedar membaca surah Al-Fatihah doang. Karena hurufnya 133 kali 10 1330. Nah, kemudian ya, satu muka atau satu lembar dari Al-Quran itu kurang lebih kata para ulama 600. Coba bareng reken ya, 600 huruf ya. Berarti kalau dikalikan 10 itu sudah 6.000. Coba 6.000. Kita tidak butuh lama untuk baca satu lembar itu, 10 menit selesai wah itu 6.000 wah pahala itu. Tapi ingat ikhlas terbaca ya. Wallahu yudha'afu liman yasha, dan Allah melipat gandakan yang dikehendakinya sesuai dengan kehendakannya. Fa kaifa idza qara'a al-muslim juz'an kamilan, kemudian membaca sejuz atau 2 juz, 3 juz lebih dengan ini dalam satu hari, Masya Allah, berarti pahalanya sangat banyak sekali ya. Wala syakka anna dzalika yazid fi rasidihi minal hasanat, terus akan bertambah kebaikannya. Wa yudhibu min sayyi'atihi, dan akan dihapuskan dari keburukan-keburukannya. Kalau orang itu memiliki kebaikan yang banyak, keburukannya akan dihapus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka rugi seorang itu kalau dia di bulan Ramadan tidak memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang keempat, teman sekalian, perbendaharaan yang keempat yang harus kita usahakan di bulan Ramadan, al-kanzur rabi' da'watun mustajabah, doa yang dikabulkan. Ya. Artinya apa? Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Makanya oleh karena itu perbanyaklah doa ya ketika di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan waktu yang mustajab untuk berdoa selama 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, semuanya waktunya barokah. Semua waktunya untuk mustajab untuk berdoa. Terutama lagi kalau ditambah dengan apa? Waktu-waktu yang mustajab. Seperti apa? Antara azan dan iqamat di bulan Ramadan lebih malik mustajab ya. Ya, di hari Jumat setelah salat asar sampai menjelang mau tenggelamnya matahari, ya, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi hari Jumat terkumpul pada waktu itu, waktu-waktu yang mustajab. Ya, makanya oleh karena itu di bulan Ramadan perbanyaklah berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Nah, wa fi Ramadan kanzun saminun ghafala anhu katsir minan nas. Di bulan Ramadan ini merupakan perbendaharaan sangat besar sekali, kesempatan emas. Ya, akan tapi banyak dilarikan oleh manusia. Wansaghalu bima huwa dunahu. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, wa hadzal kanzu huwa anna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailah min Ramadan da'watun mustajabah. Apa itu keistimewaan di bulan Ramadan? Bahwasanya setiap muslim ya, di setiap harinya dari bulan Ramadan, terutama di malam harinya, Allah kasih mereka doa-doa yang mustajab. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa lailah, yakni fi Ramadan, ya, wa inna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di setiap hari dan malam dari bulan Ramadan itu, dan sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap hari dan malam dari bulan Ramadan da'watun mustajabah. Dia diberikan Allah doa yang mustajab. Makanya oleh karena itu sibukkan diri kita untuk berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kanzul khamis, yaitu perbendaharaan yang kelima yang ada di bulan Ramadan, as-sadaqatu wal jud, yaitu perbanyaklah sedekah dan juga pemurah, ya, jud, dermawan, ya, pemurah, cepat melakukan kebaikan, ya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, paling cepat dalam kebaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terutama beliau lebih pemurah lagi, lebih cepat dalam kebaikan ketika di bulan Ramadan, ketika Jibril datang kepada beliau untuk mengajarkan Al-Quran kepada dia, ya. Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia lebih cepat terhadap kebaikan daripada rih al mursalah, daripada angin yang berhembus. Nah, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ada beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Waqad dzakara al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah syai'an min fawaidi fi syahr Ramadan. Ya, disebutkan ada sedikit faidah-faidah di bulan Ramadan oleh Ibnu Rajab. Yang pertama, beliau mengatakan
syarafuz zaman wa mudha'afatu ajrul amal fi Ramadan. Di Ramadan itu adalah zaman waktu yang paling mulia, ya, dan dilipat gandakannya pahala. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, i'anatus sha'imin wal qa'imin wal dzakirin ala ta'atihim. Yang kedua, i'anatus sha'imin, ya. Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melakukan salat malam, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membantu mereka di atas ketaatan mereka. Jadi Allah bantu kita di bulan Ramadan ini, ya. Kemudian yang ketiga, anna syahrul Ramadan yujawwidullahu fihi ala ibadihi birrahmah wal maghfirah wal itq minan nar. Bahwasanya bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya itu rahmatnya, ampunannya, dan pembebasan dari api neraka. Nah, dan masih banyak lagi disebutkan oleh Syekh di sini tentang apa namanya keutamaan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam dari perbendaharaan yang ada di bulan Ramadan, taftirus sha'imin, yaitu memberikan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri sha'imin syai'. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang berpuasa, ya, dengan tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun, ya. Makanya kali itu, ya, dianjurkan untuk kita bersedekah. Kalau kita punya rezeki, ya, kita infakkan, ya, kepada kaum muslimin yang mereka melakukan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-9, yang ke-7, umrah fi Ramadan. Ini bagi orang-orang yang diberikan rezeki kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan umrah di bulan Ramadan, ya, karena orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu sama dengan dia melakukan mendapatkan pahala haji, ya, mendapatkan pahala haji. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu al-i'tikaf, melakukan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau, ya, dan kemudian juga para istri-istrinya melakukan setelah beliau. Nah, kemudian yang 9 yaitu apa? Lailatul Qadar. Di antara perbendaharaan Ramadan, ya, yaitu adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dikenal dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana kata para ulama 1000 bulan yaitu sekitar 83 sekian tahun. Ya, maka ini merupakan nikmat yang sangat agung yang hendaknya kita, tadi kita katakan itu berlelah, ya, bersungguh-sungguh kita untuk mendapatkannya, karena kapan lagi kita akan mendapatkan, ya, keutamaan tersebut, terutama ini itu di malam Qadar. Maka hendaknya kita terus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik, agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, ya, di malam-malam yang istimewa, ya, secara umum di bulan Ramadan, wabil khusus yaitu di malam Lailatul Qadar.
Nah, kemudian yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, yang ke-10 adalah al-kanzul ashir al-ibqu minan nar, yaitu pemerdekaan, pembebasan dari api neraka. Ya, pembebasan dari api neraka sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadisnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa lailah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala ya memerdekakan ya hamba-hambanya di setiap hari dan malam dari bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Ya, semoga kita semuanya juga disampaikan pada bulan Ramadan yang sebentar lagi ini. Amin amin rabbal alamin. Ya, mungkin ini ya yang bisa kita bahas terkait dengan Ramadan. Ya, dan insyaallah mungkin dari saya pribadi kajian sementara sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.